Oke, kalau bendungan hari ini kan Pak Presiden akan resmikan satu tambahan bendungan lagi untuk NTB. Jadi yaitu bendungan Tiusuntuk ya. Ini bendungan ke 5 di NTB yang dibangun dari periode 2015 sampai 2024. Sebelumnya kita punya bendungan yang diresmikan ya, ada Tanju, Bendungan Mila, kemudian Bendungan Bintang Bano, Bendungan Beneringin Sila, ya, itu semua di Sumbawa. Nah, tambahannya hari ini Tiusuntuk. Jadi bendungan kelima yang diresmikan dari 2015 sampai 2024. Masih ada satu lagi yang belum, itu di Meninting, ya, Meninting itu untuk Lombok. Jadi nanti totalnya di NTB karena ini adalah lumbung pangan nasional, kita punya 12 bendungan. Yang 6 kan sudah ada sebelum 2015 ya. Itu Pela Parado, Pengga, Batujai, kemudian mana lagi ya? Ada 12 atau ada 6 bendungan. Nah, intinya kita akan pastikan bahwa di lumbung pangan ini pasokan air terjaga di musim kemarau dan tidak banjir di musim hujan. Kita tahu di daerah Sumbawa Barat misalkan ini kan selain Bintang Bano ada Tiusuntuk karena kita tahu Brangrea itu sering luber kan. Nah, beberapa waktu yang lalu 2017 kota Taliwangnya kan juga rendem banjir besar. Nah, ini kita berharap dengan 2 bendungan ini Taliwang sudah berkurang banjirnya. Kita tidak bisa katakan hilang sepenuhnya, tapi mudah-mudahan itu berkurang banyak gitu ya. Tidak seperti 2017 yang lalu. Nah, ini penting untuk irigasi juga, untuk pertanian selain banjir ya, untuk pariwisata. Misalkan Meninting ini kan dekat banget dari kota Mataram ya, itu dari tempat saya nginep itu di Hotel Astoria kemarin dengan Pak Presiden dekat banget. Nah ya, jadi itu juga fungsinya adalah selain tadi irigasi, kemudian juga banjir untuk kota Mataram, untuk pariwisata itu penting. Nah itu kan bagus sekali ya view-nya di situ. Kapan target untuk pelabuhan? Nah kalau Meninting itu kan sekarang progresnya 81%. Jadi tinggal kita bangun main dam-nya, mudah-mudahan 2-3 bulan selesai, terus kita isi air ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah tanah lagi, masyarakat juga sangat kooperatif di daerah Bukit Tinggi itu ya. Yang itu kan Kecamatan Bukit Tinggi atau Desa Bukit Tinggi, saya kira itu bagus sekali nanti untuk kota Mataram. Itu target mulai beroperasi bendungan Meninting? Ya, itu kita mulai isi bulan Agustus, mudah-mudahan kalau nggak ada masalah. Terus itu masuk musim hujan, 3 bulan penuh ya. Kemudian kita Oktober bisa kita resmikan mudah-mudahan. Berapa total airnya? 12 juta. Kalau di Meninting 12 juta meter kubik ya. Kalau di Tiusuntuk besar 60 juta. Karena kan size-nya juga besar ya, Sumbawa kan jauh lebih besar dari Lombok. Jadi untuk irigasi, manfaat irigasinya juga sangat besar. Di sana ada 1.900 hektar. Kalau di sini 1/4. Jadi sempat disinggung masalah tanah tadi Pak yang di bendungan Meninting itu emang masih adakah dari ya laporan yang saya terima dari kabalainya aman ya, mudah-mudahan nggak ada masalah. Kalau masih ada masalah kan ada mekanismenya ya, jadi bisa disampaikan keberatannya lewat pengadilan, nanti diputuskan pengadilan. karena kan beberapa waktu lalu juga terjadi longsor yang akibat proyek bendungan? Ya proyek kita, bendungan. nah bendungan itu kenapa longsor? Karena kan memang curah hujannya tinggi di situ. Jadi kalau longsor ya memang karena curah hujannya tinggi, pemadatannya belum selesai, ada longsor-longsor itu biasa kalau kita bangun bendungan seperti itu. Gimana menjelaskan ini Pak soal konstruksinya bendungan itu kan dia lebih tinggi dari perumahan warga. Nah, gimana menjelaskan warga biar mereka nggak khawatir, aman gitu Pak? Jadi di dalam proses desain, jadi kita melihat bendungan ini kan dari tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pemanfaatan. Di dalam perencanaannya kan ada komisi keamanan bendungan. Itu para ahli yang menilai desainnya ini sudah layak atau belum, sudah aman atau belum, sudah memenuhi seluruh kriteria teknis atau belum. Terutama memang betul kalau kita membangun bendungan itu kan harus betul-betul safe, harus betul-betul aman sehingga tidak terjadi
longsor ataupun bencana yang lain ya, karena itu memang berbahaya dan itu sekali lagi karena dekat sekali dengan Mataram. Jadi kita harus pastikan dari mulai perencanaan, pelaksanaan itu betul-betul mantap, tingkat keamanannya itu tidak bisa kita tawar. Jadi di situ harus kedap tanahnya, mendemnya ini kan juga sekarang lagi kita mulai tinggikan ya, tinggal 30 meter lagi nanti sampai ke tinggi bendungan yang puncak. Nah itu sudah insya Allah nanti pada saat sebelum dioperasikan juga dinilai lagi oleh Komisi Keamanan Bendungan. Jadi 2 kali tuh, di perencanaan dan di pelaksanaan juga diawasi terus, dan sebelum dia dioperasikan dikeluarkan sertifikat oleh Komisi Keamanan Bendungan. Keluhan masyarakat juga terkait air bersihnya, Pak. Jadi tercemar karena tercemar gara-gara ada bendungan itu. Kan sementara ya, karena apa? Karena memang betul kalau ada air sungai yang tercemar karena memang ada yang kita gali kan, ada yang kita tutup untuk timbunan, ada yang kita pakai tanahnya untuk timbunan, sebagian pasti akan mencemari lingkungan. Tapi nanti insya Allah sesudah bulan Oktober pekerjaannya sudah selesai, udah kalinya Akan bersih kembali lagi ya. insya Allah ya, malah lebih baik lagi ya kan. Semoga lah Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih ya. Lengkapnya Endra Pak, nama lengkap izin. Iya, coba di Google. Oh, gimana? Saya juru bicara PUPR. Terima kasih Pak ya. Coba di Google dulu. Kalau kali ada mungkin. Pak, kalau yang mujur ada peluang tahun depan? Iya, mujur ada di dalam list kita. Ya, mujur. Kan kita bukan hanya berhenti di 6 bendungan yang sudah berjalan, tapi juga bendungan baru nanti untuk periode kabinet berikutnya di bawah Pak Prabowo begitu. Jadi kita lanjutkan lagi, termasuk beberapa bendungan baru. Saya belum bisa sebut apakah mujur masuk, tapi semua potensi bendungan yang ada di seluruh tanah air itu akan dilihat kelayakan. Dan juga kelayakan ini kan bukan hanya secara teknis, tapi ada kelayakan ekonomi, kelayakan sosial, kelayakan lingkungan. Ya kan, kalau masyarakatnya di situ memang menghendaki ya kita akan prioritaskan. Tapi kan di beberapa tempat juga ada masalah lingkungan, tapi juga ada masalah sosial. Kalau masyarakatnya belum menghendaki, ya itu kita juga pertimbangkan yang hal-hal seperti itu. Kan masyarakat Lombok Tengah kan sangat berharap tuh Pak, bendungan mujur itu bisa. Oh iya Dia sampai di mana sih sebetulnya Pak mujur ini? Ya, mujur sangat penting. Saya tahu ya, di sini kan sudah ada Batu Jai, sudah ada Pengga ya. Memang kurang, terutama untuk bagian selatan dan tengah ya. Jadi kita berharap nanti mujur juga bisa menjadi bagian dari list yang diprioritaskan. Tapi sekali lagi catatannya bahwa kelayakan ini kan harus lengkap. Kelayakan teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Yang sosial ini ya harus dapat dukungan dari masyarakat. Kalau masyarakatnya mendukung, insya Allah cepat. Artinya dari proses pengadaan tanah, dari soal nanti selama konstruksi juga ikut support dan sebagainya. Seperti itu. Pemda apa itu Pak, biar ini bisa Ya Pemda kan nanti adalah mitra kita toh, Pemda yang nanti juga akan membantu di dalam proses pembangunan dari persiapan, pelaksanaan sampai pemanfaatannya. Jadi ini harus kompak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat semua memang menghendaki bahwa bendungan mujur ini ingin dibangun untuk apa ya? Untuk memastikan air sampai ke sawah-sawah masyarakat begitu. Karena kalau nggak ada tampungan, ya itu bisa hanya jadi sawah tak ada hujan begitu. Ya kan, jadi yang harusnya satu petak sawah kita bisa tanam 3 kali, karena airnya nggak ada di musim kemarau, kita hanya bisa 1,5 kali sawah gitu, dan produktivitasnya kan pasti menurun kalau ini. kabarnya larapnya yang Iya, larapnya infonya gara-gara masyarakat protes di sana. masih Ya, ada. makanya nanti Pak Bupati harus lakukan pendekatan dengan masyarakat, berembuk bersama supaya itu. Yang penting itu, jadi harus satu suara gitu ya. Pak, dengan adanya KEK Mandalika di Lombok Tengah ini bisa nggak jadi prioritas utama gitu dari mana? pemerintah pusat dengan adanya KEK Mujur. Mandalika? Ya, mujur. Loh iya loh, kami kan juga sekali lagi semua lumbung pangan, semua daerah wisata, semua daerah industri itu harus dilayani airnya. Jadi kalau
kalau memang tadi kelayakan ekonomi, lingkungan, sosialnya terpenuhi, ya kita prioritaskan. Yang penting masyarakatnya dan pemerintah daerahnya satu suara. itu kuncinya, Pak. Ya satu suara itu memang betul-betul ingin dibangun bendungan, ya kita pasti akan melihat itu sebagai prioritas. Ya.